Situasi pandemi COVID-19 memberi dampak terhadap dunia pendidikan dan terjadi perubahan pada proses belajar mengajar, sehingga pelaksanaannya dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara luring maupun daring. PJJ yang dilakukan secara daring apabila tidak direncanakan dengan baik, akhirnya hanya akan memindahkan suasana pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran tatap maya yang konvensional. Komunikasi yang terjadi hanya satu arah. Guru menyampaikan materi dengan metode ceramah, sehingga pembelajaran akan terasa membosankan bagi peserta didik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya learning loss. Learning loss adalah hilangnya kesempatan belajar secara efektif bagi peserta didik di sekolah yang berakibat pada penurunan penguasaan kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Rahmawati Wayuningsih. Saya adalah seorang guru di SMK Negeri 2 Klaten pada paket keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah video praktek baik yang sudah saya lakukan untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya learning loss pada peserta didik saya, yaitu dengan menerapkan metode Vito dan Jaka sebagai solusi untuk mengatasi learning loss pada pembelajaran di masa pandemi. Vito adalah singkatan dari video tutorial. Video tutorial adalah bahan pelajaran yang sudah dikemas dalam bentuk video untuk dipelajari oleh peserta didik secara mandiri. Video yang disampaikan ke peserta didik ini adalah video tutorial yang dibuat oleh penulis dengan narasi menggunakan suara penulis sebagai guru pengampu. Hal ini dimaksudkan agar walaupun dalam suasana PJJ, peserta didik seolah-olah merasakan kehadiran guru secara langsung. Panjangnya 600. Jaka adalah singkatan dari Jalinan Komunikasi Aktif. Jalinan komunikasi yang aktif dan efektif antara guru dengan peserta didik merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Komunikasi yang efektif mempengaruhi lancarnya hubungan antar individu, demikian juga antara guru dan peserta didik. Dengan komunikasi yang aktif dan efektif, peserta didik tidak akan merasa sungkan menyampaikan kesulitan maupun hambatan yang mereka temui ketika mempelajari materi yang disampaikan guru. Komunikasi dua arah dapat terjalin dan pembelajaran dapat berlangsung dengan lebih efektif. Pada tahap persiapan, hal-hal yang dilakukan adalah menentukan materi yang akan dikemas dalam bentuk video tutorial berdasarkan KD atau kompetensi dasar yang terdapat dalam dokumen kurikulum. Kemudian membuat video tutorialnya. Selanjutnya, mengunggah video tutorial ke dalam channel YouTube. Setelah itu, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan materi yang terdapat dalam video tutorial. Dan yang terakhir, menyiapkan penugasan yang sesuai dengan materi yang terdapat dalam video tutorial. Dalam pelaksanaan pembelajaran, video tutorial yang sudah diunggah pada channel YouTube disampaikan kepada peserta didik melalui grup WhatsApp dan kelas tim dari Office 365. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran, diberikan pertanyaan dan penugasan melalui kelas tim. Kemudian peserta didik mengirimkan jawaban atas pertanyaan yang diberikan dan hasil tugasnya melalui kelas tim juga. Guru menjalin komunikasi aktif dengan peserta didik melalui kelas Teams dan grup WhatsApp. Komunikasi melalui kelas Teams dilakukan pada kolom chat dan ketika memberikan feedback pada penugasan. Sesekali diadakan meeting online atau video conference dengan Teams dari Office 365. Pada kegiatan meeting online ini, guru memfasilitasi peserta didik yang ingin menyampaikan kesulitan dan hambatannya dalam belajar secara mandiri. Ketika kondisi pandemi COVID-19 mencapai level 2, pembelajaran dilaksanakan
secara tatap muka terbatas atau PTMT. Kegiatan yang dilakukan pada waktu PTMT adalah diskusi untuk membahas permasalahan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik. Selain itu, guru juga melakukan pembimbingan secara langsung dan memberi tambahan penjelasan terhadap materi pelajaran yang belum dikuasai oleh peserta didik. Data yang terdapat pada kelas Teams menunjukkan bahwa prosentase jumlah siswa yang dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru dan mengirimkan hasil tugasnya mencapai rata-rata 92%. Setelah melihat keberhasilan penerapan metode Vito dan Jaka, video tutorial dan jalinan komunikasi aktif dalam pembelajaran, maka setelah pandemi berakhir, metode ini tetap akan digunakan dalam proses pembelajaran. Selain itu, perlu dilakukan identifikasi materi-materi yang cocok untuk dikemas dalam bentuk video tutorial. Kemudian membuat video tutorial lebih banyak lagi, sehingga pada akhirnya dapat menyediakan media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Demikian tadi rangkaian praktik baik yang sudah saya lakukan di SMK Negeri 2 Klaten pada paket keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan. Semoga apa yang saya lakukan ini dapat sedikit memberi kontribusi pada pendidikan di Indonesia. Saya Anik Rahmawati Wahyuningsih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.